Itu bakwan makanin ya. Jadi ya saya memang gak punya makanan modern, ya makanan begitu yang ada aja dah makanin gitu. Ini yang Ya beda kan, ya beda ya. Ya maksudnya beda Cinere dulu sama sekarang gitu. Iya. Tapi ini jangan sampai dibedain makanannya gitu. Harus Ya dilestarikan kalau ini. beda bicara penduduknya mah sekarang kan beda banget Cinere sama dulu. Sekarang dulu mah orang masih langka, masih jarang. Nah, sekarang kan orang udah rame, udah padat penduduk kan luar biasa kan. Dan juga fasilitas yang kita punya itu udah beda. Kalau dulu mungkin orang masih jarang yang punya kendaraan dan gitu, kemana-mana juga masih jalan kaki, naik sepeda gitu ya. Iya, naik sepeda. Sepeda juga justru sekarang mahal tuh ya. Beda ya. Sepeda kemana-mana. Ya kita juga zaman kecil dulu sekolah ada yang bawa sepeda, udah top banget itu. Sekolah jalan semua. Gitu. Ya, karena kalau sekarang bagaimana nyikapinnya kalau ternyata ya zaman berkembang kan gitu, teknologi makin maju, orang dimanjakan dengan fasilitas kan gitu. Ya, coba sekarang lihat orang satu rumah bisa punya 3, 4 motor, mobil, iya kan? Coba dah, anggota keluarganya berapa nih? Ya, kalau orang-orang yang berduit mah satu orang satu kendaraan. Iya, satu kendaraan. Anaknya sekolah 5 mobil lah. Waduh begitu. Luar biasa. Ya kalau ada tempatnya buat nyimpen, parkir ya nggak jadi masalah. Emang duit dia ya bakal beli mobil, motor, duit dia bakal beli motor ya nggak apa-apa sih. Gitu. Cuman jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu sebetulnya kan gitu. Ustaz, kalau misalnya mau nanya ini, kalau untuk masalahnya perekonomian sekarang makin maju, fasilitas kendaraan makin banyak yang tadi bilang, di Islam sendiri ada hukumnya nggak kalau kita kendaraan banyak tapi kita mengganggu jalanan gitu, kita parkir sembarangan, jalan padahal udah sempit nih, kita naruh motor di pinggir jalan atau enggak naruh mobil di pinggir jalan depan rumah kita, mengganggu fasilitas umum yang lain gitu. Itu seperti apa? Iya. Nanti ini masuk dalam perkara cabang keimanan. Ya, jadi kalau kita lihat ada ya salah satu hadis ya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu, ada Rasulullah bersabda, al imanu ya bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan gitu. Jadi kata Nabi, iman itu terdiri dari 70 atau 60 lebih syu'batan, cabang. Jadi cabang keimanan itu ya dalam satu kitab itu Qomi Ut-Tughyan itu kan bicara tentang cabang-cabang keimanan tuh. Ada 70. Ya, 70 keimanan tuh. Jadi kalau bicara kita masalah iman, itu cabang-cabangnya itu yang menjadi pendukung, penguat daripada keimanan kita. Ya, ini berkenaan dengan pertanyaan tadi. Nanti ada salah satu hadis yang masuk juga kalau kita kita runtutin gitu ya tentang perkaranya. Misalkan kalau tadi disebutkan iman itu ada 70 atau 60 lebih deh. Dalam hadis itu disebutkan ya situn ya, bid'un wa situna syu'batan ya. Jadi bisa disebut bid'un wa sab'un au bid'un wa situna syu'batan. Jadi iman itu terdiri dari 70 atau 60 lebih. Ya, 60 lebih, hampir 70 cabang. Nah, yang paling tinggi gitu ya, yang wa afdaluha, yang paling afdal, yang paling utama cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah. Itu perkataan la ilaha illallah, itu merupakan cabang keimanan yang paling tinggi, yang paling afdal. Yang paling puncak itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun kata Nabi wa adnaha ya. Adapun yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah, paling bawah banget tuh, kata Nabi apa? Imatatul adza anit thariq ya. Menyingkirkan sesuatu dari jalan yang menjadi penghalang kita untuk berjalan. Ya, duri atau apa aja lah yang menjadi
ketika orang jalan itu jadi apa? Bahaya. Bahaya atau terhalang atau terganggu perjalanannya gara-gara ada itu. Kan gitu. Imatatul adza anit thariq. Jadi ngapain? Menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan seseorang dari mana? Anit thariq, dari perjalanan itu. Nah, sekarang kalau pertanyaan bagaimana kalau orang ngapain? Ya kalau orang punya kendaraan ya terserah dia. Duit-duitnya mau beli, cuman memang jangan sampai ketika dia punya kendaraan yang lain sebagainya itu jadi mengganggu ya ketertiban, ya mengganggu hak orang lain ketika berjalan. Ya kan? Kalau kita lihat masuk juga dalam cabang keimanan itu yang kata Nabi paling rendah, yaitu apa? Menyingkirkan sesuatu dari jalan. Itu cabang keimanan. Nah, sekarang kita bukan malah menyingkir, malah narohin kan gitu. Jadi orang jadi berabe jalan, jadi susah jalan kan gitu. Contoh ini hanya sekitar contoh aja. Kayak orang misalkan ya sekarang kalau penduduknya udah padat, perumahan udah luar biasa, ya masing-masing pada punya kendaraan. Nah, ini ada jalan gitu sedikit ya, paling ya muat motor doang dah gitu. Jalan senggol. Ya paling berapa ya, semeter kali ya. Kali gitu semeter. Dia jalan udah semeter. Ini rumah dia. Dia bikin apa? Tanjakan. Iya, tanjakan, pancalan tuh jalan kalau masuk itu. Terus ada yang nanya, itu kalau begitu gimana ya? Ya kalau memang itu kategorinya jadi apa? Jadi penghalang, jadi mengganggu. Ya termasuk di dalam hadis itu, kan gitu ya. Justru bukan malah menghilangkan satu halangan dari jalan, tapi justru malah bikin halangan tuh. Apa misalkan orang malam-malam ke Padug, apa begitu ya, kan gitu ya. Nah, itu kan jalan umum, apalagi jalan umum ya, kecuali memang itu punya kita di lingkungan kita, di jalanan kita yang khusus ya, pribadi kan gitu. Kalau memang itu umum ya bisa jadi kan malah mengambil hak orang lain. Hak apa ya? Hak kenyamanan mereka untuk berjalan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada juga nih, bukan hanya itu, apalagi parkir ya, misalkan parkir kendaraan gitu. Kalau parkir kendaraan ya selama itu tidak mengganggu, tidak menghalangi, ya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau emang itu mengganggu, menghalangi, jadi masalah, pasti jadi masalah itu. Karena itu bagian dari cabang keimanan. Harusnya kita orang-orang yang beriman justru ngapain? Meluaskan jalan bagi orang itu. Kan gitu kan? Iya. Iya. Bisa jalan atau tidak. Nah, iya, itu memang kita punya hak gitu ya. Kita punya hak, ya orang lain juga punya hak. Dan kita juga punya kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah ya kalau di lingkungan kita jaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, jangan sampai orang terganggu sebab kita. Kan gitu. Kalau jalan lu sempit, parkir aja gitu, taruh aja itu motor begitu. Orang lewat jadi susah, gitu. Jangankan motor lewat, orang lewat juga gak bisa. Kan gitu. Kalau sementara mending, sekarang jadi permanen. Iya, nah itu ya kan jalan sempit tadi maksudnya tuh dia bikin jalan masuk motor ke rumahnya gitu ya. Itu bikinnya permanen kan dari batu ya, semen hal begitu. Ya, jadi mengganggu orang ke Padug apa-apa kan begitu. Ada orang parkir mobil ya, palanya di dalam, buntut keluar. Nah, gitu kan gitu ya. Ada juga tuh. Ini kan ada juga tuh ya. Ada viral itu foto-fotonya itu gimana tuh katanya. Gitu ya. Mengambil hak orang lain. Gimana hukumnya? Kalau emang itu ternyata dalam kategori mengambil hak ya nggak boleh, tetap haram hukumnya. Kategori gitu. kufur atau apa? Ya? Kategori kufur. Enggak, tidak sempurna keimanannya gitu. Jadi kalau bicara kufur ya itu artinya tidak meyakini akan adanya Allah. Tapi kalau ini bicara tentang cabang keimanan. Cabang keimanan ini untuk apa? Menyempurnakan. Berarti apa? Ketika ada orang daripada cabang keimanan itu tidak mereka jalankan, ya berarti nggak sempurna. Di ujung hadis itu kata Nabi, al-haya'u syu'batu minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Di ujung di ujung hadis itu Rasulullah sebutkan al-haya'u syu'batu minal iman. Bahwasanya rasa malu itu bagian daripada cabang keimanan. Ya orang kalau udah kagak punya malu, ya udah nggak sempurna keimanannya. Kagak tahu malu juga kan? Ada orang kagak tahu malu, wah amat kan begitu ya, kagak tahu malu. Gini ya, itu. Kita bilang karena bergerakan dia. Iya, itu kan masalah sosial kita emang begitu dah. Ya, tergantung kita, ya
ngasih taunya. Ya mungkin kalau kita ngasih taunya dengan cara yang kasar pun ya mereka nggak terima. Tapi kalau kita kasih tahu dengan cara yang baik mah insya Allah bisa terima dia. Tapi ini jadi permasalahan sosial kita. Artinya apa ya? Ketika kita punya kendaraan kan gitu, karena kita hidup bermasyarakat, jadi bukan kita doang kan gitu ya. Gitu ya. Karena gitu ya permasalahannya. Ini ganggu jalan mah kagak. Cuman ganggu apa? Ya, itu kan masalah juga kenapa ya kan? Kan gitu. Emang kadang di lingkungan kita kadang suka abai atau luput dari hal yang seperti itu, yang kecil dianggapnya hal yang biasa remeh. Jadi dia merasa dirinya ya udah lingkungan tapi nggak diperhatiin. Itu. Ini jadi PR buat kita. Ya Rasulullah telah mengingatkan kepada kita ternyata bagaimana ya kalau kita maknai secara luas ya hadits itu bagaimana menyingkirkan sesuatu dari jalan itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Artinya apa? Ya kita jangan sampai mengambil hak orang, kan gitu. Jangan sampai mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Ya kita sekarang introspeksi lah kita, kan gitu. Jadi jangan, ya emang si anu tuh, ya jangan kita gitu. Mudah-mudahan kita jangan sampai berbuat yang demikian, karena itu bagian daripada cabang keimanan sehingga menyempurnakan keimanan kita. Jadi kalau misalkan dalam hal-hal yang lain kita bergerak dalam hal-hal yang sempurna bagus, tapi ada itu yang kurang tetap aja kurang gitu ya. Mudah-mudahan kita terus dapat petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya sempurna keimanan kita. Ya perlu ada peningkatan, bagaimana meningkatkan kualitas ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dah. Itu bakwan tuh